Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, silakan Ketua Kelas 10 Farmasi untuk memimpin doa dulu ya. Ya, sebelum memulai acara hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Noval. Kalian juga sudah mengisi absen ya? Sudah, Pak. Alhamdulillah, kalau yang belum nanti jangan lupa absen saya tutup jam 12 siang. Sudah kelihatan presentasi saya? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah kamu bisa menjelaskan tentang algoritma dan pemrograman dengan benar. Kemudian membuat alur penyelesaian masalah menggunakan algoritma dengan benar. Kemudian materi pembelajaran nanti adalah hanya pengantar dasar-dasar algoritma, kemudian analisis masalah menggunakan logika algoritma. Ada nggak yang pernah punya masalah? Nah, masalah itu apa menurut kalian? Masalah itu Mm-mm. suatu keadaan yang nggak sesuai dengan harapan kita, Pak. Ya, boleh. Ada yang lain? Nggak ada, Pak, sama. Sama. Ya, masalah adalah sesuatu yang harus kita selesaikan ya. Masalah itu dibagi menjadi dua. Ya, secara global dan secara logika algoritma. Nah, kita nanti akan bisa memilih mana sih yang secara global dan mana sih secara algoritma. Saya akan mengenalkan masalah yang biasa kita pakai yaitu dengan matematika ya. Nah, ini yang secara umum ya. Jadi hitunglah luas segitiga. Secara umum adalah luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Kemudian secara logika algoritma pemecahan masalah itu dibuat secara lebih detail ya. Jadi kita bagi menjadi tiga, yaitu ada input, kemudian ada proses, kemudian ada output. Output itu adalah hasilnya. Misalnya alasnya 10, tingginya 10. Kemudian diproses setengah kali 10 kali 10, setengah kali 100. Nah, luasnya adalah ketemu 50. Kita masukkan ke dalam sebuah komputer. Ya, bisa dengan aplikasi atau dengan bahasa pemrograman. Ya, contohnya ini adalah bagian dari sebuah input komputer ya, ada alasnya diinputkan 2, kemudian tinggi itu diinputkan 4. Ketika kita klik hitung kayak kalkulator, kita klik hitung, maka dia akan keluar angka 4. Nah, ini contoh dari penulisan di sebuah komputer ya, ini memakai bahasa pemrograman. Kalau kita di Simdik bisa menggunakan aplikasi ya, misalnya kalian membuat GFORM, misalnya kalian tolong buatkan sebuah angket misalnya. Jadi kalian menggunakan GFORM, atau coba kita membuat sebuah promosi bisa dengan Google Site. Ya, jadi itu nanti kita aplikasikan ke komputer. Pembuatan di komputer, nah itu ada dua kemungkinan, berhasil atau gagal, berhasil atau gagal. Jadi kalau berhasil tinggal kita sukses, ini Bu sukses seperti itu. Nah, kalau gagal kita akan kembalikan ke atas. Ya, ada proses di mana yang salah, atau dalam input prosesnya atau outputnya. Nah, kesalahan ini ada 3. Syntax error, tulisannya yang salah, artinya kata-katanya yang salah, teksnya yang salah. Ya, misalnya saya ngetik farmasi kurang i, farmas gitu. Nah, itu nanti komputer tidak akan mengenal, karena yang dia kenal adalah farmasi. Running error itu kesalahan ketika program dijalankan.
Contohnya ketika kita ngeklik link pendaftaran misalnya di PPDB Mahadika 4 misalnya, ternyata link itu nggak bisa kebuka. Studi kasus seperti secara global ya. 6 kali 2 berapa hasilnya? 12. 12. 12 tambah 8? 20. 20. 20. 20 dibagi 2? 10. 10 dikurangi 6? 4. 4. Nah, ini secara global. Ya, kamu hanya ya sedikit nggak ada pertanyaan. Segini kasih ketemu, sini ketemu. Coba kalian inputkan sebuah bilangan, kalian ambil salah satu bilangan. Ya, kalian pilih salah satu dari 0 sampai 9. Udah? Bebas Udah kan? dipilih? Hah? Bebas, 0 sampai 9 pokoknya. Yang sederhana aja dulu. 0 sampai 9. Udah ya, udah dipilih ya. Udah. Udah, Pak. Nah, kemudian bilangan itu kamu kalikan dengan 2. Kali 2. Sudah. Udah, kemudian Sudah, Pak. hasilnya kalian tambahkan dengan 8. Sudah, Pak. Sudah. Nah, hasilnya yang setelah ditambah 8 itu kalian bagi 2. Sudah, Pak. Nah, hasil yang sudah dibagi 2 itu kalian kurangkan dengan bilangan yang kalian pilih tadi. Yang pertama kali kalian pilih. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Hasilnya berapa? Hasil terakhirnya? 4. 4. 4. Ada yang 5. Kenapa bisa 4 semua? Padahal kan inputnya beda ya. Nah, di sini ada pertanyaan ya, mulai ada pertanyaan ya. Ada yang bingung kenapa hasilnya 4 semua? Tadi yang 5 itu ada salah di prosesnya. Harusnya dapatnya 4 juga. Ada yang mau ditanyakan? Udah, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Jadi hasilnya itu semuanya nanti 4 karena inputnya beda, nanti input itu akan dikurangkan di yang paling bawah tadi. Nah, ini studi kasus nomor 2. Jika satu telur harganya 3.000, berapa yang harus saya bayar untuk membeli 5 butir telur? 15.000. 15.000. Ada yang lain? Harganya satu telur 3.000, 5 telur 15.000 semua ya. Kalau saya merebus telur itu matangnya 10 menit. Maka berapa waktu yang dibutuhkan merebus 5 butir telur sampai matang? 10 menit juga, Pak. 10 menit juga. Coba kenapa 10 menit? Satu panci lah, satu panci 5 telur, Pak. Ya, betul. Nah, disitulah kita menggunakan logika algoritma. Kalian sudah masuk ke dalam sebuah logika algoritma. Jadi kalau satu telur 3.000, ya? Ada yang baterainya low-batt. Nggak apa-apa, nanti biar keluar nggak apa-apa. Jadi kalau satu telur harganya 3.000, 5 telur harganya 15. Kalau satu telur 20 menit matang, tidak usah dikalikan dengan 5 telur karena apa? Merebusnya bisa berbarengan. Sampai sini ada paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Alhamdulillah tidak ada. Jadi kesimpulannya, algoritma adalah uraian langkah-langkah kerja yang terdefinisi dari suatu masalah untuk mendapatkan output yang diinginkan dari input yang diberikan. Bagaimana kita memberi input, kemudian diproses dan akan menghasilkan, dan menghasilkan ini harus sesuatu yang benar. Ya, kalau salah kayak tadi, ada kesalahan di dalam penghitungan logika ya seperti itu berarti algoritmanya masih salah.
Tadi yang angka 5 itu pasti ada kesalahan di perhitungannya. Nah, ini studi kasus. Algoritma yang baik adalah itu ada input, kemudian terbatas dalam jumlah langkah, terdefinisi, efektif, dan menghasilkan output yang benar. Itu definisi dari algoritma. Nah, algoritma terstruktur itu adalah langkah-langkah menyelesaikan masalah dibuat terstruktur dan tersusun ya. Itu ada 3. Sekuensial, artinya langsung kayak tadi ya, ketika kita mencari luas segitiga, ada input, kemudian dikalikan, kemudian hasilnya ada. Kemudian yang kedua ada logika algoritma yang terstruktur, yaitu selection ya. Yang nomor 2 itu selection atau pilihan sebuah kondisi. Jika kondisi itu terpenuhi, dia akan memilih ke perintah 1. Jika tidak terpenuhi, akan memilih perintah 2. Jadi di sini ada sebuah pilihan. Kemudian yang ketiga adalah looping atau perulangan. Itu adalah seperti ini gambarnya. Kelihatan, Pak. Nah, perulangan ini adalah dia akan turun ya. Ada perintah 1 sampai kondisi ini jika tidak terpenuhi, dia akan keluar dari lingkaran merah ini. Jadi perintah ini akan keluar ya. Itu algoritma yang terstruktur. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, Bapak akan kasih sebuah tugas ya. Nanti kalian bisa lihat di GCR ya. Nanti tuliskan dalam bentuk algoritmanya, yaitu ada input, proses, dan output. Ya, ini contoh penyelesaian tugas yang tadi luas segitiga ya. Misalnya inputnya alas dan tinggi, prosesnya hitung luas setengah kali alas kali tinggi, kemudian outputnya nanti akan ditampilkan L, seperti itu kurang lebihnya. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, materinya di share nggak Pak? Ini. Nanti saya share ya di GCR, nanti saya share materi. Paham ya? Kalau sudah paham, tadi kesimpulan sudah saya simpulkan, algoritma itu adalah susunan langkah-langkah yang terdefinisi ya, yang menghasilkan output dari proses dari input yang diberikan. Jadi hasilnya itu harus benar. Ya, kemudian algoritma adalah berpikir yang lebih kritis. Lebih mendalam ya, karena di situ ada kalian memilih inputnya apa, prosesnya bagaimana, kemudian outputnya lebih detail seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri aja ya pelajaran kali ini. Ketua kelas silahkan memimpin doa selesai pelajaran, silahkan. Sebelum mengakhiri acara kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, terima kasih untuk kesempatan hari ini ya. Mohon maaf atas segala kendala dan kekurangannya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.